Ini ciri yang selanjutnya ya, berbau kecoa, mambu coro. Tapi saya rasa itu merupakan ciri yang mungkin bisa kita bantah ya. Halo bro, jumpa maning karo nyong di channel Gacor-Gacor, channel yang membahas khusus tentang burung-burung fin, khususnya fin Afrika. Pada video kali ini saya ingin membahas khusus mengenai blackroot yang paling mahal, blackroot yang menjadi primadona, yaitu blackroot somerini. Tapi sebelum itu silakan yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tekan tanda loncengnya dan silakan berkomentar bila ada pertanyaan mengenai perblackroot-an atau persengran, permozambikan dan perper yang lain. Oke, kita mulai dari sejarah blackroot somerini. Blackroot somerini ini memang burung yang istimewa bagi penghobi burung blackroot. Somerini masuk di Indonesia itu pada kisaran tahun 2014 dengan stok yang sangat sedikit, hanya ratusan. Kemudian di tahun berikutnya didatangkan lagi dengan stok yang nggak jauh beda, jadi tetap masih dalam cakupan ratusan, nggak sampai ribuan. Nah, sampai saat video ini dibuat di tahun 2020 tidak ada blackroot somerini impor yang masuk lagi ke Indonesia sini. Simple, kalau sekarang itu blackroot somerini keberadaannya sudah dilindungi, jadi akan menambah sulit lagi untuk bisa masuk ke Indonesia. Walaupun mungkin bisa ya, tapi sangat-sangat sulit ya, karena sudah termasuk burung yang dilindungi. Pada waktu itu di tahun 2014 dan 2015 tujuannya kenapa stoknya begitu sedikit, simple sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan harga blackroot somerini pada waktu itu. Walaupun pada kenyataannya, kalau pendapat saya pribadi, entah mau didatangkan ribuan, saya rasa nggak akan berimbas ya. Kasusnya saya samakan dengan blackroot Botswana. Blackroot Botswana belum genap 1 tahun ini, kemarin itu ada ribuan, infonya sampai puluhan ribu ya. Itu masuk dari Afrika menuju Indonesia. Faktanya untuk blackroot lokal, sebutan untuk blackroot yang menetas di Indonesia itu tidak ada imbas harga sama sekali. Jadi blackroot impor masuk Botswana ini tetap masih bisa bersaing, karena mau dikata apapun blackroot lokal, maksudnya blackroot yang menetas di Indonesia ini cenderung memiliki kualitas yang lebih baik. Di samping karena sejak kecil dia sudah beradaptasi dengan suhu lingkungan di Indonesia. Yang kedua, memang kalau hasil penangkaran itu akan lebih berkualitas, lebih menjamin untuk ditangkar lagi, menjamin untuk lebih gacor lagi daripada burung-burung ombyokan ataupun hasil tangkapan dari alam bebas. Kembali lagi ke blackroot somerini, dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga, blackroot somerini tidak lagi didatangkan setelah 2015-an. Ini adalah info dari teman saya yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sampai sekarang tidak ada blackroot somerini yang masuk ke Indonesia. Dengan menghitung mundur flashback ya, dari somerini yang sudah masuk di tahun itu ke Indonesia, ini kan menyebar ke peternak di seluruh Indonesia. Saya nggak tahu keberadaannya ke siapa saja.
Tapi yang jelas dengan adanya jenjang tahun yang sudah begitu lama, jadi sekitar 5 tahun atau 6 tahun, ini kan dari somer ini yang ratusan tadi, kemungkinan kan ada yang lepas, kemungkinan ada yang gagal produk, kemungkinan ada yang mati, kemudian kemungkinan ada yang sudah afkir ya, sudah tidak menghasilkan anakan lagi. Sehingga keberadaan somer ini lokal atau keberadaan somer ini yang menetas di Indonesia ini juga stoknya ya sangat sedikit. Dari pemaparan saya di awal tadi, ini memberi sebuah problem tersendiri bagi teman-teman yang ingin memiliki blackroot somer ini. Minimnya stok yang menyebabkan harga menjadi tinggi ya. Kemudian potensi penipuan juga akan semakin meningkat juga ya. Maka dari itu saya ingin memberikan saran bagi teman-teman yang ingin memiliki blackroot somer ini. Yang pertama adalah belilah atau kenalilah penjual blackroot somer ini tersebut. Kalau saya menyarankan, belilah blackroot somer ini dari peternak kondang atau peternak yang sudah kawakan. Mengenai standar itu silakan teman-teman menilai sendiri. Jadi saya tidak akan memberikan standar ini orangnya ini enggak. Tapi yang jelas kita bisa melihat di riwayat Facebook dan lain sebagainya ya. Intinya kalau kita tanya ke teman-teman, saya ingin beli somer ini rekomendasinya ke siapa ya, itu insya Allah ya tetap dikasih tahu lah ke siapa. Oh di sana ada, di sana ada. Jadi intinya jangan asal membeli ya, jangan asal membeli, apalagi posisinya posisi jarak jauh atau membeli online. Ini sangat rawan sekali dengan adanya penipuan. Bukan penipuan permasalahan barang tidak dikirim atau barang abal-abal dan lain sebagainya. Tapi banyak kasus yang sering saya temukan bahwasanya nota beli somer ini kemudian setelah konsultasi sharing dengan teman-teman, ternyata itu bukan somer ini, itu hanya boswana brewok atau hasil silangan somerini dan sombos. Ini kan repot, kita yang rugi. Jadi saya sarankan yang pertama adalah belilah dari peternak yang kondang atau peternak yang sudah berpengalaman, peternak yang sudah lama berkecimpung di dalam perblackroot-an atau fin Afrika lainnya. Yang kedua, saran saya kalau hendak membeli blackroot somer ini, belilah burung yang memakai ring. Ring ini berfungsi sebagai identitas, dan sewaktu-waktu kita membutuhkan info ini siapa peternaknya, ini tahun berapa menetasnya, kelahirannya, itu kita bisa mencari dengan keberadaan ring tersebut ya. Jadi saya sarankan untuk pembelian blackroot somer ini lokal ya, itu wajib memakai ring ya. Itu untuk standar saya ya, kalau membeli somer ini itu wajib memakai ring. Jadi kita bisa mengecek langsung. Kok sewaktu-waktu ada komplain ya, ini bukan somer ini, nah itu kan gampang ya, ada ringnya. Kemudian yang seterusnya adalah kalau bisa kita minta visual indukannya. Jadi mana bisa videokan indukannya, atau kita bisa video call, ini loh indukannya, oh iya ini somer ini kan gampang. Jadi lebih memantapkan hati kita untuk semakin
percaya ya. Yang seterusnya, sebelum membeli Blackroot Somer ini, kenali dulu ciri-ciri Blackroot Somer ini ya. Jangan asal ini Somer ini Somer ini, nah bisa menyesal di belakang. Untuk ciri-cirinya sebenarnya bukan merupakan ciri paten ya, tapi yang menjadi ciri utama Blackroot Somer ini adalah warna pekat di kepala. Warna pekat di kepala itu lebih banyak daripada Blackroot Botswana ya. Kasarannya omong itu brewoke kandel ya. Brewoke kandel. Kemudian untuk alisnya ini ada yang jenis blackhead, jadi kepalanya itu memang hitam semuanya, tapi juga ada yang beralis juga. Tapi untuk jenis Somer ini alisnya insya Allah lebih sedikit ya, sedikit. Dan ini akan terlihat kontras dengan perpaduan hitam di kepala. Jadi putihnya itu akan semakin terlihat ya, karena lainnya itu hitam. Kemudian untuk ciri yang selanjutnya yang juga tidak ada pada Blackroot Botswana adalah punggung ya. Punggung, misal ini kepala ini, punggungnya ini warnanya itu hitam. Warnanya hitam, jadi kalau Blackroot Botswana enggak. Kalau Blackroot Botswana enggak. Jadi hitam di area punggung. Kemudian ada yang mengatakan, ini ciri yang selanjutnya ya, berbau kecoa, mambu coro. Tapi saya rasa itu merupakan ciri yang mungkin bisa kita bantah ya, karena saya sendiri ada indukan yang berbau, ada yang anakannya kok biasa-biasa saja dan lain sebagainya ya. Dan untuk lebih memudahkan ya, saya sarankan bila teman-teman belum tahu seluk-beluk Somer ini, silakan untuk mengajak teman atau minta tolong pada teman untuk mengeceknya. Jadi jangan asal punya uang kita beli das kemudian menyesal di belakangnya. Itu saja, barangkali ada pertanyaan silakan komentar di bawah ya. Insya Allah akan saya jawab. Salam gacor.